Sedikitnya 352 warga negara asal Timor Leste dikumpulkan di markas Kodim 1605 Belu setelah menyerahkan diri untuk dipulangkan ke negara asal mereka. Ratusan warga ini sebelumnya masuk ke negara Indonesia secara ilegal tanpa mengantongi dokumen resmi. Minta lebih baik hidup begini mati saja daripada hidup. Ya, karena terlalu susah. More than 2 decades of independence, Timor-Leste still imports the majority of its food. 1 in 4 Timorese people are facing crisis levels of food insecurity. Jika sebuah keputusan besar di masa lalu ternyata tidak membawa perubahan seperti yang diharapkan, itulah yang kini dirasakan sebagian masyarakat Timor Leste, negara kecil di Asia Tenggara yang dahulu merupakan bagian dari Indonesia. 2 dekade telah berlalu sejak mereka merdeka, tapi kehidupan mereka justru semakin berat. Sebuah ironi besar. Kisah yang mungkin tak banyak diberitakan, tapi perlahan mulai terdengar. Tentang kekecewaan, tentang rakyat yang merasa ditinggalkan oleh sejarah yang mereka perjuangkan sendiri. Apakah benar mereka menyesal telah berpisah dari Indonesia? Pancasila, Pancaazimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Pada 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Namun, sebagian rakyat menolak integrasi dan membentuk perlawanan bersenjata selama bertahun-tahun. Setelah jatuhnya Orde Baru, Presiden B.J. Habibie memberi opsi referendum. Rakyat Timor Timur diminta memilih tetap bersama Indonesia atau merdeka. Hasilnya, 78% memilih merdeka. Indonesia menerima keputusan itu. Pada 20 Mei 2002, Timor Leste resmi menjadi negara merdeka. Kemerdekaan membawa euforia. Rakyat Timor Leste berharap kehidupan mereka akan jauh lebih baik tanpa Indonesia. Mereka percaya dengan lepas dari penjajahan, mereka bisa membangun negeri sendiri tanpa campur tangan luar. Namun, tak semua harapan menjadi kenyataan. Dalam waktu singkat, mereka dihadapkan pada masalah yang jauh lebih kompleks: kemiskinan, pengangguran, konflik internal, dan minimnya infrastruktur. Beberapa tahun setelah merdeka, sebagian masyarakat Timor Leste mulai merasakan kekecewaan. Seorang warga bernama Nyonya Domingos yang pernah tinggal di masa integrasi dengan Indonesia menyatakan bahwa hidup mereka sekarang jauh lebih sulit. Ia mengatakan, yang menikmati kemerdekaan Timor Leste hanyalah kelompok tertentu saja, sementara kehidupan mayoritas masyarakat yang tinggal di desa-desa makin menderita. I only eat once a day or sometimes twice when I get food from people or if I have some money to buy rice. Timor Leste kini termasuk dalam daftar negara termiskin di dunia. Sekitar 42% warganya hidup di bawah garis kemiskinan. People become more and more poor, like have nothing to eat. Sektor ekonomi Timor Leste masih sangat bergantung pada impor dari Australia dan Indonesia, mulai dari bahan makanan, pakaian, hingga barang elektronik. Pokoknya banyak yang itu bahan 9 pokok itu banyak dari Indonesia. Chinese businesses are everywhere in Timor-Leste.
They are thriving in sectors previously dominated by locals. Susah ya untuk bisa menghadapi kompetisi dengan mereka. Bahkan juga toko-toko tadi yang banyak dari Indonesia, dari berbagai negara pelan-pelan sudah mulai menghilang satu-satu. Salah satu dampak yang yang kurang baik juga ke depannya ya. Dalam bidang kesehatan, fasilitas yang tersedia sangat terbatas. Rumah sakit di Bidau, peninggalan pemerintah Indonesia, kini kekurangan tenaga medis. There is really no access to anything near adequate healthcare. In every category in health, their numbers are worse than most of Southeast Asia. Banyak warga yang akhirnya lebih memilih berobat ke Kupang, NTT karena merasa layanan di negaranya tidak memadai. Bapak suka membantu warga di perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia, Pak, dengan membuat pengobatan gratis di sana ya, Pak ya? Jadi kebetulan daerah kita berbatasan dengan Republik Demokrat Timor Leste. Ya. 3 kecamatan berbatasan langsung. Oleh karena itu kita melayani tidak hanya masyarakat di kabupaten saja, tapi saudara-saudara kita dari Timor Leste yang memiliki masalah kesehatan, mereka boleh berobat di tempat kami di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Indonesia berikan layanan kesehatan di negara tetangga Timor Leste. Layanan kesehatan diberikan melalui Rumah Sakit Terapung di dalam KRI Dr. Suharto maupun rumah sakit lapangan yang didirikan di sekitar Dermaga Dili, Timor Leste. Setelah lebih dari 2 dekade merdeka, sebagian rakyat Timor Leste mulai menyuarakan sesuatu yang dulu mungkin dianggap tabu. Penyesalan. Mereka bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang dulu berjuang keras demi kemerdekaan, yang rela bertaruh nyawa, kehilangan keluarga, dan hidup di tengah hutan selama bertahun-tahun. Namun kini, mereka hanya bisa bertanya-tanya, untuk apa semua pengorbanan itu? Salah satunya adalah Fortunado de Costa, seorang veteran yang dulunya ikut berjuang melawan pasukan Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Fortunado mengungkapkan, "Bagi para veteran, kami adalah pahlawan di masa lalu, tapi sekarang kami dianggap beban." Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hidupnya sekarang jauh lebih sulit dibanding saat masih di bawah Indonesia. Dulu, katanya, walau hidup tidak mewah, setidaknya ada kestabilan. Sekarang, banyak veteran hidup tanpa pekerjaan, tanpa tunjangan tetap, bahkan untuk makan pun sulit. Kami berjuang demi kemerdekaan, tapi sekarang kami tidak memiliki apa-apa lagi. Selain status sebagai negara, kami tidak punya ekonomi. Kami tidak punya masa depan. Ucapan Fortunado bukan satu-satunya. Banyak masyarakat di pedesaan Timor Leste yang memiliki kenangan manis ketika masih menjadi bagian dari Indonesia. Saat itu, mereka menikmati pembangunan jalan, layanan kesehatan, pendidikan, bahkan subsidi beras murah. Kini, semuanya menjadi barang langka. Sekolah rusak, rumah sakit sepi dokter, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak anak muda yang akhirnya memilih bekerja di luar negeri di Australia, atau bahkan kembali ke Indonesia sebagai TKI karena di negaranya sendiri mereka tidak melihat harapan. No, all of young people in East Timor have the same opportunity. Many of people that in remote, like young people in remote, they have no opportunity for job. They lack of education. Many young people here just stay nothing. It seems like they have nothing. And then you see a lot of rural areas where hardly you find people actually, because people left all their resources, their land abandoned. We suffer too long. I can't just say, go to the rural areas, go to your district. First, I myself have to go. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan, jika waktu bisa diputar kembali, mereka akan memilih tetap bersama Indonesia. Mereka bukan tidak cinta negara sendiri, tapi mereka kecewa karena setelah lepas dari Indonesia, mereka ditinggalkan oleh para pemimpin yang mereka percayai dulu. Kami dulu membayangkan kemerdekaan akan membawa perubahan, tapi sekarang kami hanya bisa mengenang masa lalu.
Penyesalan ini bukan bentuk pengkhianatan. Ini adalah jeritan keputusasaan dari rakyat yang merasa dikhianati oleh harapan yang mereka perjuangkan sendiri. The people of Timor-Leste happy, Bapak? No, They're not happy. not happy. Happy with independence as political emancipation, but not as the result of the whole process for development. They have no clean water at their home. Education is at a level of very, very low level. Dalam hidup, ada keputusan yang sifatnya tidak bisa dibatalkan. Sekali diambil, tidak ada jalan kembali. Itulah yang dirasakan sebagian rakyat Timur Leste. Mereka sudah memutuskan untuk merdeka. Dan kini, mereka harus menerima kenyataan bahwa nasi telah menjadi bubur. Mereka sadar bahwa sejarah tak bisa diulang. Mereka telah memilih jalur kemerdekaan dan tak ada tombol undo. Dan meski suara-suara penyesalan mulai terdengar, tidak ada skenario realistis yang memungkinkan Timor Leste kembali menjadi bagian dari Indonesia. Dunia internasional tidak akan mengizinkan, pemerintah Indonesia pun tidak menginginkannya, dan elit politik Timor Leste jelas tidak akan pernah menyetujui. Sejarah adalah tentang pilihan, dan setiap pilihan punya konsekuensinya. Semoga rakyat Timor Leste bisa bangkit dan meraih cita-cita kemerdekaan yang sejati.